Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Nusratul Wakidah, NIM 2112401151, Prodi Teknik Informatika, Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara. Oke, di sini saya akan membuat video untuk memprediksi penyakit ginjal. Saya akan menggunakan metode decision tree menggunakan bahasa pemrograman Python, dan untuk teks editornya saya menggunakan Google Colab. Oke, di sini saya sudah memasukkan datanya. Saya ambil datanya dari data publik, yaitu dari KG Chronic Kidney Disease Dataset. Kemudian di sini saya sudah memasukkan yang namanya kidney diseases. Oke, dan jangan lupa untuk menyimpan dengan nama prediksi penyakit ginjal. Oke, yang pertama kita akan masukkan library yang dibutuhkan, yaitu import pandas ASPD, import numpy plus np. Kemudian yang langsung dijalankan. Kemudian yang kedua, kita akan load dataset. Yang pertama dilakukan adalah kita membuat variabel yang pertama data pd.read csv. Kita masukkan namanya, ini nama filenya kidney underscore disease.csv. Kemudian kita untuk mengetahuinya data sampel kita jalankan. Nah, datanya di sini ada yang ID, X, BP, dan sampai kolom classification. Kemudian jika kita ingin mengedrop ID sama X, bisa menggunakan perintah data sama dengan data.drop ID, kita sebutkan kolomnya, kemudian X, aksis sama dengan 1. Kemudian kita jalankan dan tidak ada error. Selanjutnya kita cek apakah si ID dan X ini udah terhapus. Drop ini untuk menghapus. Data.sample. Nah, sudah berhasil. ID dan X sudah tidak ada di kolom ini. Setelah itu kita bisa cek lagi dengan data info. Nah, di sini ada 24 kolom dimulai dari BP sampai classification. Kemudian ini di sini kan datanya masih berbentuk string, masih berbentuk kayak normal, not present. Nah, ketika kita mau menjadikan data ini ke data numerikal, misal kayak 0, 1, 0, 1 dan gitu, kita bisa menggunakan perintah kita kasih
mengubah ke numerical. Kita import library-nya from process. Kita masukkan variable kita tadi, data, kemudian columns to encode. Kita masukkan satu persatu nama kolomnya, pp, sg, al, dan su, rpc, psi, kemudian pcc, spcc ba, kemudian bgr, du, sc, kemudian sod, kemudian pot, kemudian demo, kemudian htm, kemudian dm, kemudian cad, append, p, kemudian ane, classification. Oke, bisa dicek kembali pp, sg, al, su, rpc, pc, pcc, ba. Oke, dan sudah. Label encoder sama dengan label encoder. Fit transform df call, kemudian kita melihatkan seperti saja. Sudah, kemudian kita menentukan model dan label. Di sini, oke, menentukan model dan label. In call sama dengan call for call in data dot columns if call
tidak sama dengan classification. Oke, kemudian kita call classification. Oke, di sini menentukan model dan label. Nah, di sini saya membuat variabel incall. Incall terdiri dari semua kolom ini, kolom 24 tadi, kecuali classification. Nah, yang untuk label itu kita pakai variabel decall yang isinya hanya classification. Oke, kita jalankan. Oke, sudah bisa. Kemudian kita pisahkan fitur dan fitur atau label, fitur atau model, kita buat variabel x dengan data in call. Yang ini data call label. Oke, kita jalankan. Oke, hasil. Kemudian kita cek data.head x.head, kita cek wah sudah sesuai. Nah, di sini di x data in call adalah tidak dengan classification, dan di sini sudah sampai ke aneh, kolom aneh, dan tidak ada classification. Oke, yang selanjutnya kita akan tidak di sini. Nih, kita akan bagi data set menjadi data latih dan data uji. Kita masukkan library-nya from model selection import train test split dan x train, x test, y train, y test sama dengan train test split x y test size sama dengan 0, 20, kita random dan start 0. Oke, kita jalankan. Sudah jalan, kemudian kita tambah lagi ini untuk inisialisasi objek string. Kita masukkan library-nya .matrix import accuracy score, kemudian from scale out pre-import decision tree classifier. Kemudian kita label dtc decision tree classifier, kemudian model sama dengan dtc fit x train, y train, kemudian y predict sama dengan model predict x test. Oke, ini untuk menghitung akurasi prediksi. DTC ACC sama dengan akurasi skor y underscore test, y underscore pred. Kita print
akurasi prediksi gunung perahu DTC ACC. Oke, kita langsung run. Akurasi prediksi sudah bisa. Nah, untuk selanjutnya adalah simulasi model. Nah, kita bisa input data sama dengan 80, input data yang ini ya, 81.021 gitu. Kita masukkan. Ini kita simulasi yang dicoba terlebih dahulu. Klasifikasi ini 0. 81.02 02 koma 1 koma 0 koma 1 koma 1 koma 0 koma 0 koma 121 koma 36 koma 1.2 koma 138 koma 4.4 koma 15.4 koma 32 koma 72 koma 34 kemudian 141 1,4,1 0,0 0,0,0,0. Oke, kemudian input scope data as non-p array sama dengan np dot array input data, kemudian input data reshape sama dengan input data as non-p array reshape 2,-1. Terus untuk prediksinya model dot predict input score reshape terus print prediction. Nah, kita membuat jika prediction 0 sama dengan 0, maka print pasien tidak terkena batu ginjal. Jika else print pasien terkena batu ginjal. Oke, kita jalankan. Ini 0, pasien tidak terkena batu ginjal. Apakah sesuai? Ini kan saya ambil simulasi model dari kolom pertama. Nah, klasifikasi 0 berarti ini tidak terkena batu ginjal. Nah, kemudian selanjutnya kita visualisasi pohon. Visualisasi pohon keputusan. Oke, kita import library-nya dulu.
matplotlib dot by plot aspt. Oke, fig, kita buat variabel fig. Nah, dengan plt dot figure fig size sama dengan 25,20 dot plot underscore 3 dan model underscore koma model koma kreatur underscore nama sama dengan in call select true. Oke, kita sebelumnya ini ada tree, kita import form tree di sini dan kita jalankan. Oke, sini sudah membuat pohon. Kita bisa klik, bisa melihat. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.